Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Taurus. Apa yang dirasakan oleh zodiak Taurus? Oke, sepertinya ada konflik ya. Terjadi konflik di sini. Konflik yang mungkin sering kali terjadi dalam hubungan kalian. Karena beberapa hal yang terjadi membuat kalian merasa dipojokkan di sini ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang cukup lumayan dominan dan egois ya di sini, yang tidak mau mengalah gitu, dan selalu membuat kalian itu lelah di sini. Ada perdebatan yang membuat kalian merasa tidak ada kunjung selesai gitu dalam setiap permasalahan gitu ya. Oke. Sebetulnya dalam satu sisi yang lain, orang tersebut dalam kesendiriannya, dia merenungi semua tentang perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Banyak hal yang dia temui, banyak hal yang dia rasakan, banyak hal yang terjadi pada hidupnya gitu. Kadang salahnya tidak terlalu banyak, kalian hanya beberapa kali melakukan kesalahan gitu. Tapi di sini ketika kalian mencoba untuk masuk, seolah-olah kalian di sini yang melakukan kesalahan yang banyak terhadap seseorang tersebut gitu. Ya, gitu. Energinya di sini tentang bagaimana caranya memulihkan perasaan kalian di sini yang banyak sekali kata-kata yang membuat kalian merasa tidak dihargai ya di sini ya. Banyak hal yang membuat rumit gitu, seolah-olah semua salah kalian kayak gitu. Oke. Di sini kalian adalah the star ya, yang mempunyai kekuatan di sini dalam bidang finansial ataupun punya penampilan yang cukup menarik gitu ya. Ataupun seseorang yang kalian sukai di sini, seorang yang mempunyai penampilan yang menarik juga. Jadi sama-sama punya ciri khas yang sama di sini. Tapi ada seseorang di sini yang memberikan pengaruh yang kurang baik gitu. Ada hal yang di sini dia harus menurut kepada siapapun yang mungkin menurut dia itu lebih harus didengarkan, atau mendengarkan sesuatu yang informasi yang kurang bagus dari seseorang yang menyebabkan konflik ini terjadi gitu. Ada pengaruh dari luar yang membuat dia mengatakan sesuatu hal yang kurang baik di sini ya. Ada kecurigaan yang tidak masuk akal ya di sini ya. Ini tentang semua perasaan yang sangat menyakitkan untuk dirimu saat ini. Ya. Tapi jangan khawatir, seiringnya berjalannya waktu di sini kalian ada perubahan dalam materi ya. Ada kebaikan dalam bidang finansial kalian di sini. Akan hadir beberapa materi yang masuk melalui rekening bankmu ya. Karena apa? Karena mungkin di sini kalian lebih cenderung memotivasi diri, memberikan semangat kepada diri karena kalian tidak mendapatkan dukungan dari dia gitu ya. Tidak ada dukungan secara moral ataupun spiritual dari seseorang yang kalian cintai ini gitu. Ya, yang ada hanya caci maki dan kata-kata yang kurang begitu diinginkan oleh kalian di sini. Kalian selalu disalahkan dalam segala hal di sini. Jadi kalian mencari jalan keluar, menenangkan diri dan mencari inspirasi sendiri ya. Oke, ada kalanya di mana kalian di sini mencoba berdiri sendiri tanpa ada bantuan yang menurut kalian itu merasa harus kalian terima, karena kalian bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun itu ya, termasuk orang yang kalian cintai di sini. Dia kurang bisa mendukungmu gitu. Karena di dalam dirimu ada kekuatan tersendiri ya yang alamiah gitu.
Kalian punya bakat ya yang cukup lumayan bagus, yang punya potensi di sini yang terpendam, bakat-bakat yang mungkin sudah ada sejak lahir ataupun disebut dengan the gift. Ada seseorang di sini di antara kalian yang punya kecerdasan spiritual ya. Atau ada beberapa yang indigo di sini yang dia kadang-kadang kalau tertekan dia mudah sekali terbawa emosi, tapi emosinya itu emosi kecerdasan emosional ya. Jadi kekecewaan kalian dicurahkan kepada daya kreativitas di sini. Ya. The bottom of the deck-nya. Kalian di sini sebetulnya adalah seorang penyembuh ya di antaranya. Karena kalian ada material khusus di dalam diri ya yang kadang-kadang bisa digunakan dalam keadaan terjepit gitu. Jadi kalau kalian itu emang takdirnya ya banyak orang-orang yang tidak sefrekuensi di sini membawa pengaruh yang buruk, kalian bisa menangani semua itu menjadi merubah energi itu menjadi energi yang baik dan positif. Karena di sini kalian sangat dibutuhkan ya dalam segi kecerdasannya gitu. Kalian adalah orang yang mampu berdiri sendiri tegak ya tanpa harus mengemis-ngemis kepada orang lain ya, karena kalian mempunyai segala sesuatu yang ada di dalam diri itu. Harta terpendamnya kalian itu adalah potensi yang ada di dalam jiwa kalian ini. Kalian bisa bersama dengan siapapun sesuai dengan kemampuan. Kalian bisa menjadi apapun sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan harapan gitu ya. Tapi untuk urusan cinta dan asmara kurang bisa begitu sinkron ya. Karena di sini kalian tuntutannya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh kalian itu khusus untuk kegiatan yang memang di sini positif kayak kerjaan gitu ya. Karena dalam energi cinta kalian cukup terkuras, cukup lumayan besar di sini ya. Karena kalian adalah orang yang bucin juga ya, mudah menyayangi seseorang tanpa alasan. Kalau kalian suka sama orang lain gitu yang kalian cintai ya, biasanya tidak pernah melihat siapapun status sosialnya dia gitu. Yang penting kalian suka, nyaman dan bahagia bersama dia, itulah yang kadang-kadang menguras energi juga ya. Di sini kalian kelelahan gitu ya, sulit membedakan antara hati ya dan logis di sini. Oke, pengendalian terakhir adalah dengan melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya rohani. Di sini ada the high priestess, di mana Tuhan sedang menguji kadar keimananmu di sini dalam bentuk spiritualitas yang tinggi supaya tidak terpengaruh lagi oleh manipulatif orang-orang yang di sini mungkin kurang bisa memberikan ruang yang khusus untuk kalian. Kalian adalah orang yang khusus di sini, yang harus mempunyai teman-teman yang khusus juga, yang sama-sama sefrekuensi juga agar kalian itu bisa termotivasi di sini. Sebetulnya Taurus itu mudah ya untuk ditaklukkan, sebetulnya hanya dengan cara yang sederhana, sebetulnya dengan kata-kata yang baik ya, dengan sesuatu yang sifat-sifat yang menyayangi dan saling menyayangi ini yang mudah gitu sebetulnya untuk Taurus ya. Tapi kadang-kadang di circle-nya itu selalu ada aja yang merumitkan situasi gitu di sini ya. Kalau seandainya kalian tidak bisa menemukan jati dirimu gitu ya untuk bisa menghadapi segala sesuatu ini ya, kembali kepada diri sendiri dan masuk ke dalam diri dengan jauh, masuk ke dalam dirimu sendiri di sini. Kalian akan menemukan jawaban-jawaban yang tepat. Apakah kalian akan meneruskan hubungan kalian ini atau memang kalian lebih produktif sendiri dengan apa adanya, dengan apapun yang kalian hadapi dengan sangat bijaksana di sini ya. Karena apa? Kalian mempunyai potensi yang cukup unik dan bagus ya. Sebetulnya orang-orang unik itu banyak ya, tapi satu mungkin yang kadang perlu kita kuasai gitu. Apa? Yang unik banyak tapi yang langka satu. Kayak gitu. Kalian itu termasuk orang yang langka, sulit ditemukan. Kadang-kadang orang-orang yang pengen ketemu sama kalian tuh susah. Kalau kaliannya belum benar-benar greget pengen ketemu gitu. Kalau pengen ketemu ya, baru kalian bisa ada di tempat itu. Itu ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional yang cukup bagus ya. Oke, apa langkah selanjutnya yang akan dihadapi oleh Taurus? Apa yang akan dilakukan setelah ini? Ya. Di sini kalian perlunya melakukan sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Setelah melakukan banyak hal di sini ya, banyak sesuatu yang terjadi dan sia-sia di sini. Jadi kalian lebih fokus ya
dalam menentukan langkah, berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Karena belum tentu orang itu bisa ngerti apa yang kalian lakukan, apa yang pernah kalian usahakan. Mereka tidak menghargai 100% apa yang telah kalian lakukan di sini. Yang membuatmu di sini merasa terpental dengan sendirinya gitu. Padahal kalian nggak punya niat yang buruk gitu, tapi penerimaan yang kurang baik itu selalu ada aja gitu ya dalam kehidupan Taurus ya. Sebetulnya kalian tidak punya niat apa-apa. Terlepas dari itu kalian ingin selalu membahagiakan orang-orang di sampingmu ya. Orang-orang yang benar-benar berkualitas untukmu. Di sini kalian mempunyai dua pilihan ya. Dua pilihan yang mungkin membuat kalian merasa harus memilih salah satu di antara dua pilihan itu, ataupun mungkin kerjaan dulu ataupun di sini pasangan hidup gitu. Karena seiring berjalannya waktu ya, banyak hal yang kalian terima, kekecewaan itu banyak banget yang kalian terima ya dari pasanganmu ini. Ya. Sementara hati berkata kalian harus bersama dengan dia gitu ya. Tapi rasa sakit yang terjadi itu sering kerap datang. Ya. Nanti kita bahas tentang apa sih sebenarnya orang itu. Maunya apa, kayak gimana gitu ya. Membuat kalian tuh sulit gitu untuk mengatasi keadaan jiwa seseorang yang mungkin sekarang lagi kalian sayangi gitu ya. Oke. Di sini kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna karena karir kalian itu memberikan potensi ya, mempunyai kemajuan di sini karena kalian punya potensi yang di sini mudah untuk dipahami oleh orang lain gitu ya, yang kalian juga mudah memahami orang lain. Untuk energi cinta di sini kalian merasa sia-sia gitu ya. Karena ketika kalian menyayangi seseorang di sini ya, orang tersebut tidak memperdulikan, seolah-olah tidak melihatmu ya, tidak mau melihatmu sama sekali di sini. Yang pura-pura cuek ya, tidak mau mengenal kalian gitu, seperti itu ya. Dan ini kalian harus bisa merubah dunia kalian yang sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya. Ada apa di balik sikapnya yang kurang bisa menerima kalian gitu ya. Apakah kesalahan ini terlalu berat gitu ya untuk diampuni atau apa gitu ya. Sementara sebetulnya seseorang tersebut pun merasakan hal yang sama, rasa sakit juga gitu. Mungkin dia ada masalah dengan kepribadiannya. Karena orang yang kalian sedang fokuskan di sini tidak bisa berkomunikasi untuk sekarang gitu ya. Karena mungkin banyak pedang dalam dirinya ya, banyak kekecewaan dalam kehidupannya gitu ya. Yang ketika kaliannya ingin mengungkapkan sesuatu, ingin membahagiakan sesuatu, tapi di sini malah menerima kenyataan yang pahit gitu ya. Seperti itu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan ini ya. Keadaan tidak memungkinkan gitu. Keadaan seperti tidak berpihak kepadamu untuk saat ini ya. Padahal kalian tidak mempunyai niat yang buruk sedikit pun terhadap orang tersebut ya. Oke, the bottom of the deck-nya. Kalian tetap the star ya di hatinya dia gitu. Mungkin ada konflik yang ada di dalam dirinya yang belum selesai. Dan dia pun mengingatkan tentang kebaikanmu di sini ya. Ada kebaikanmu di sini yang selalu dia ingat terus-menerus karena kalian adalah orang yang cukup bersinar ya di dalam hatinya, seperti itu. Kenapa bisa terjadi gitu ya kesalahpahaman ini terus-menerus ya? Kalian mampu mewujudkan impianmu sendiri di sini. Ya. Tidak usah bersedih hati gitu karena kalian mempunyai potensi yang cukup luar biasa di dalam diri kalian ya, yang mampu mengatasi setiap permasalahan dalam hidup. Tapi untuk energi percintaan di sini kurang begitu bagus ya. Kalian ingin bangkit, ingin berjuang gitu ya, tanpa henti di sini. Karena kalian adalah orang yang bisa berdiri sendiri ya, tanpa harus capek-capek di sini. Banyak peluang yang akan masuk ke dalam kehidupanmu. Kalian harus lebih hati-hati dalam melangkah ya. Kalian harus benar-benar mempunyai cara yang terbaik ya. Sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus berpikir dulu. Karena belum tentu ya, seperti yang tadi aku ceritakan, belum tentu kita berniat baik, orang itu mau menerima dengan baik juga gitu ya. Agar terjadi di sini keseimbangan, kalian harus bisa menyeimbangkan perasaan kalian ya. Harus bisa menangani perasaan di sini ya.
mana dulu nih yang harus diprioritaskan seperti itu. Jangan sampai kalian salah mengambil langkah, jangan sampai juga kalian salah menentukan arah ya di sini. Ya. Karena sesuatu hal yang terjadi membuat kalian itu sulit untuk menerima situasi karena kalian itu mudah sedih ya. Ya kan, jangan sampai kalian itu kehilangan cahaya kalian gitu hanya karena sesuatu hal yang di sini menjadi sesuatu yang menyakitkan. Kalian harus tetap bersinar apapun yang terjadi gitu ya, karena banyak orang mungkin yang membutuhkanmu di sini. Banyak orang-orang yang bekerja gitu ya, bekerja sama denganmu di sini yang mereka butuh sesuatu di sini ya. Mereka membutuhkan energimu di sini, ataupun di sini adalah seseorang healer gitu ya, atau ada di antaranya tarot reader juga di sini ya yang memerlukan bantuan kalian gitu, karena kalian mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya, dan kalian lebih memikirkan bagaimana caranya ya memperlakukan orang dengan baik, bagaimana caranya menyayangi orang dengan baik, dan kalian lebih memilih banyak waktu dan kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan orang-orang sekitar kalian di sini ya. Kalian bagus banget ya, humanitas kalian itu jalan gitu. Oke, di sini ada tentang sesuatu hal yang akan datang ya. Tentang perubahan siklus di mana kalian akan memiliki satu kelimpahan yang membuat kalian merasa damai, enjoy, dan memiliki hasil yang bisa kalian nikmati ya. Siapa yang nanti akan bisa membahagiakan kalian, bahagiakan dia juga gitu ya. Kalau memang misalnya dia adalah orang yang pantas untuk kalian bahagiakan, seberapa pantas dia dibahagiakan oleh kalian. Jangan sampai nanti kalian sudah capek-capek berusaha gitu ya, hanya istilahnya di sini hanya hanya ngejagain jodoh orang. Jangan sampai kayak gitu. Banyak hal yang terjadi kan di masa lalu, pernah kejadiannya kalian capek-capek gitu melakukan hal banyak yang benar-benar terkuras gitu energinya untuk seseorang di sini, orang tersebut malah lari dengan orang lain. Ya jangan sampai seperti ini lagi gitu. Kenapa sih Taurus banyak dicampakkan gitu? Karena kalian terlalu baik dan terlalu jujur gitu. Kadang-kadang jarang juga ya membahagiakan dirinya, terus saja membahagiakan orang yang di sampingnya seperti itu ya. Makanya Taurus dalam segi percintaan itu sebetulnya jarang bisa benar-benar bahagia gitu. Karena jiwanya yang pemaaf. Kadang dia kalau misalnya pasangannya minta maaf itu dia udah maafin sebelum dia minta maaf gitu. Dan itu membuat kalian sebetulnya lelah sebetulnya. Lelah dalam arti maafnya ini kemana? Yang kemarin aja belum selesai gitu, masih ada ulah lagi gitu ya. Jangan sampai, carilah seseorang yang di sini yang bisa menjaga perasaanmu. Carilah seseorang yang benar-benar bisa menghargai apa yang sudah kalian lakukan gitu ya selama ini gitu ya terhadap dia. Kita lihat energinya, apakah ada seseorang lain di dalam hati seseorang yang kamu cintai gitu, membuat perubahan yang cukup besar gitu. Sampai ada hal yang membuat kalian ngerasa sedih di sini. Gitu. Sepertinya cukup panjang ini untuk zodiak Taurus energinya. Oke, apa tujuan seseorang tersebut yang sedang kalian fokuskan? Kita baca energinya. Tapi yang kakak lihat di sini, dia sebetulnya ingin hidup bersama kalian. Tapi untuk sekarang gitu belum bisa dilakukan karena banyak ketakutan dalam hidupnya. Dia takut tidak bisa membahagiakanmu. Di sini ya ada the moon ya. Seolah-olah semuanya terasa sempit gitu. Satu sisi dia merasa bahagia denganmu ya. Merasa bahagia denganmu, cuman kalian yang bisa membahagiakan diri dia gitu, karena sifatnya yang kurang bagus, yang selalu mendominasi dan penuh dengan rekayasa ini, yang penuh dengan drama ini, bisa luluh oleh kalian gitu. Sifatnya yang kadang keras gitu, bisa luluh sama kalian di sini. Mungkin ada luka-luka yang terjadi di masa sebelumnya ya. Ya mungkin dia banyak ditinggalkan oleh orang yang dia cintai gitu. Dan kadang-kadang untuk bisa percaya lagi kepada kalian sulit gitu. Sementara kalian gak punya salah.
Hanya orangnya berlebihan di sini. Sebetulnya dia tuh menginginkanmu ya, ingin bahagia bersamamu di sini. Dia ada cinta di sini yang bersemi ya, dan dia ingin mendapatkanmu karena menurut dia kalian itu adalah orang yang pantas dia dapatkan selama ini gitu. Nah, ketika tidak dengan kalian, dia merasa hampa dan sia-sia gitu ya. Dia seperti berada di pinggir jurang, seperti itu. Yang mungkin tinggal menunggu kejatuhannya aja, seperti itu. Dia merasa kalian adalah kunci kebahagiaannya gitu. Cuman di sini lagi ada yang rumit yang masuk ke dalam kehidupan dia gitu, yang membuat dia belum siap untuk didekatin seperti itu ya. Dia banyak luka di sini ya. Orang yang banyak luka di sini ya. Gitu. Sementara di sini kalian dengan dia itu sebetulnya sejajar antara the queen and the king ya. Gitu ya. Cuman di sini pasanganmu itu banyak merenung dan banyak apa ya? Banyak bersedih hati ya. Oke, di sini the bottom of the deck-nya ada Four of Wands. Dia memiliki keinginan untuk bisa bersama dengan kalian. Ya, jika misalnya kalian adalah cinta sejatinya gitu. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau misalnya dia tidak bisa mewujudkan impiannya hidup bersamamu, dia akan hancur. Mungkin sebetulnya dia membaca energi yang ada di dalam dirimu gitu ya, merasa ragu sama dia. Nah, gitu. Dia merasa kalian mau meninggalkan dia, itu yang dia rasakan. Seolah-olah kalian nggak mau deket gitu ya sama dia gitu. Mungkin ada janji yang nggak bisa kalian lakukan gitu karena mungkin kalian sibuk dengan pekerjaan gitu. Sementara dia meminta perhatian yang khusus dari kalian gitu ya. Yang di sini menyebabkan konflik itu datang gitu. Sementara kalian di sini susah payah gitu ya untuk bisa bersama dia gitu. Ketika kalian ingin ketemu sama dia gitu, dia malah asik sendiri, cuek sendiri gitu. Seperti yang tidak menghiraukan bahwa kalian itu benar-benar dengan susah payah gitu melakukan sesuatu hal. Kalian itu benar-benar susah payah melakukan sesuatu yang terbaik untuk dia gitu. Sementara dia lagi perasaannya lagi hancur ya. Lagi ngerasa nggak pede, mungkin lagi ngerasa down gitu dengan sesuatu hal yang mungkin dia tidak bisa ceritakan gitu. Karena di sini adalah pasangan kalian itu tertutup orangnya. Tidak mau berbagi cerita. Jadi kalian juga mau ngerti kayak gimana. Sementara kalian di sini sangat kalau lagi bersama sebetulnya kalian baik-baik aja gitu. Baik-baik aja, mereka juga yang sayang sama kalian, teman-teman juga mendukung kalian untuk bisa bersama dia gitu. Tapi sering kali di sini ada konflik lagi terus seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya pasangan kalian kurang terbuka, kalian mau ngertinya kayak gimana susah. Sedangkan kayak misalnya ngomong sedikit aja dia udah kesinggungnya, udah kayak dia lagi disakitin, udah kayak dizolimi gitu. Karena luka dia yang banyak oleh orang lain dibawa ke kalian, akhirnya kayak gini jadinya kayak gitu. Sekarang lebih baik ini saling mengobati satu sama lain lah, mending pisah dulu atau break dulu gitu. Biarkan dia dengan masa lalunya dan biarkan kalian produktif dengan masa depan kalian gitu. Biarkan semua waktu yang menjawab ya. Karena kalau misalnya kalian terus-terusan mendekati seseorang yang masih terluka, ini akan lukanya yang dari orang lain, dari orang-orang yang sebelumnya itu akan kena juga ke kalian, imbasnya seperti itu ya. Tapi jujur di lubuk hati dia yang paling dalam, dia sedang menantikan kehadiranmu di sini ya, karena dia adalah orang yang nanti akan datang kepada kalian. Mungkin dia meminta maaf ataupun ingin ada rekonsiliasi karena dia di sini ada tekanan dari luar yang masuk sehingga mengganggu hubungan kalian kayak gitu. Ya. Silakan berpikir secara jernih, tenangkan diri kalian gitu ya, kuasai gitu hati kalian di sini, mulai mencapai kegiatan spiritual di sini biar nanti kalian dapat jawaban yang paling bagus ya. Karena di sini kalian adalah orang yang tercerahkan ya, mempunyai kecerdasan emosional yang cukup bagus ya. Kalian kreativitasnya cukup lumayan bagus di sini, jangan sampai mengganggu kinerja ya, jangan sampai mengganggu stabilitas kehidupan kamu ya di sini. Oke. Kita lihat siapa aja ya inisialnya di sini yang mungkin salah satunya adalah seseorang yang kalian cintai di sini. Oke. Ada I, G, N, A, R, O, V, U,
F C A F F C, ya udah. Sebetulnya yang saya tangkap di sini ya, ini adalah sebuah deja vu ya. Mungkin kehidupan kalian yang sebelumnya pernah berdealing sama dia di masa lalu, pernah ada hubungan. Bisa aja hubungan past life kayak kalian dulunya gitu ya. Sebelum kalian dilahirkan, di kehidupan sebelumnya kalian itu pernah bersama gitu, atau kalian adalah seorang the king and the queen, atau suami istri di sini di dalam kehidupan sebelumnya. Karena ini ada deja vu di sini. Ada sesuatu hal yang cukup lumayan unik ya di sini. Ada hal yang pernah kalian terasa di dalam hubungan kalian ini. Ada hal yang mengikat dan tidak bisa lepas satu sama lain. Sepertinya kalian tidak mau meninggalkan dia, sesulit apapun kehidupannya dia, seburuk apapun kelakuannya dia gitu. Seperti itu di sini kalian masih ada ikatan spiritual yang cukup bagus gitu ya. Oke, salah satu ciri seseorang tersebut ya, di sini dia ada cukup arogan ya, cukup arogan di sini ya. Dan seseorang di sini selalu menyibukkan dirinya gitu ya. Dan dia punya lingkungan sosial yang cukup luas. Dia selalu pegang HP-nya dia gitu. Dia ada di media sosial, dia selalu update status terus ya. Mungkin kalian merasa terganggu gitu. Orangnya tidak bisa kalian atur di sini. Dan selalu kayak gimana ya? Orangnya penuh dengan apa ya? Ya mungkin di situ banyak teman-temannya, banyak orang-orang yang suka sama dia gitu. Dia ngerasa banyak yang lebih dari kaliannya seperti itu. Is oke lah, terserah apapun yang dia lakukan di sini. Yang penting kalian saling memaafkan dan mengisi satu sama lain gitu. Kalaupun misalnya kalian hanya bisa bersahabat dengan dia, bersahabat aja dengan baik. Karena seseorang ini tidak bisa hidup tanpa kalian, masalahnya. Searogan-arogannya, secuek-cueknya dia sebetulnya di dalam hatinya tidak bisa hidup tanpa kalian. Dan ketika dia hampir mau menjelang malam gitu, ketika tidur batinnya memanggil-manggil namamu. Tapi sebetulnya dia itu nggak sadar pengen seperti itu. Tidak ada keinginan yang secara disengaja sebetulnya, tapi hatinya selalu memanggil namamu di sini ya. Oke. Karena sepertinya ada tentang revolution absolute gitu ya. Seperti dalam kehidupan kerajaan di sini ada cerita tentang dimana kalian pernah ada hubungan di masa lalu, dan ini juga kalian juga lelah. Kenapa kalian selalu mengingat dia terus? Dan ini sesuatu hal yang sangat, aku gak bisa cerita apa-apa. Sesuatu hal yang ini tuh seperti pernah terjadi lah gitu ya sebelumnya, dan kalian seperti mengulangi hal yang pernah dilakukan di masa lalu gitu ya, seperti itu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Taurus. Saya selama membaca Taurus gitu ya, ini yang paling unik ya. Makasih udah nonton videonya, semoga resonate. Kalaupun nggak bisa resonate, itu bukan energi kalian ya. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Oke, makasih. Dadah.